Sebagian syairnya bilang begini Bapak Ibu. Desember sudi ujung tanjo, deng rindu yang tatampong. Air mata balando, yang jauh dari papa dan mama jangan menangis ya. Nanti pulang baru menangis ya papa. Kalau bisa minta, kali ini saja. Beta mau pulang, Natal di rumah deng mama. Kumpul deng basudara biar sadiki jua. Rindu pulang ke rumah. Dengar mama pun suara. Sekarang baru beta rasa, sekarang baru beta sadar semua. Natal kali ini berat. Yang Boy minta adalah pulang ke rumah. Kumpul dengan orang tatua, kumpul dengan basudara untuk merayakan Natal. Boy memang pulang ke rumah, pulang ke kampung halamannya, tapi tidak lagi dapat merayakan Natal karena sudah tidak bernyawa. Saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, Wakapolres Maluku Barat Daya, Ketua Klasis GPM Lemola, dan Ibu Pendeta untuk menyalakan lilin di depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Beta mengundang jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 109. Hai mari berhimpun dan bersukaria.
Bersukacitalah, hai seluruh bumi, sebab nubuat janji keselamatan Allah dinyatakan di dalam Dia, Yesus Sang Raja. Ia telah lahir bagi kita di tengah-tengah alam semesta ciptaannya. Bersama para majus, kita datang menyembahnya, kita tunduk pada Dia, Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dan menghidupkan. Di dalam namanya yang agung dan kudus, Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mendasari ibadah perayaan Natal di hari ini, damai sejahteranya atas kita semua. Sambil tetap berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, ayat 1 dan 3, kita sorga bergema lahir Raja Mulia. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita berkumpul bersama sebagai gereja yang meneguhkan hati dan pikiran untuk merayakan Natal Kristus. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kita merindukan kedatangan Yesus kembali. Marilah dengan hati yang teguh kita nyatakan bahwa kita adalah umat senantiasa menantikan dan merindukan Yesus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Vokal Group Angkatan 12 Polres MBD untuk memuliakan Tuhan.
langkah awal perjalanan hidup di tahun ini. Bertemu kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang kupikul berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku lagi Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau asuh beban hidup sendiri, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh badan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini Gema Natal memanggil ku Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawal di seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Aku keluar dari jalan yang penuh orang yang duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Saat ini Gema Natal dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, awali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat.
Di saat ini Gema Natal memanggil ku Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, awali seluruh langkah hidupku, Agar ku selalu dekati jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku, selamat pagimu Kau Rajaku. Selamat datang Kau penebusku, selamat pagimu Kau Rajaku. Selamat datang. Terima kasih untuk vokal grup angkatan 12. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita adalah orang-orang yang merindukan wajah dan suara Yesus, menembusi hati dan pikiran kita saat kita menjadi lemah. Kita pun merindukan kasih-Nya yang begitu dalam, manakala beban hidup terasa berat dan jalan semakin sulit. Namun harus pula kita akui bahwa ada duri-duri tajam di antara jalan-jalan sulit yang harus kita lalui akibat perbuatan dosa kita sendiri. Maka marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita. Kristus kasihani, Tuhan Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kami tunduk mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Yang kami lakukan, sucikanlah hati dan pikiran kami, dan siapkanlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu dengan penuh pengharapan. Karena saudara-saudara kita telah mengaku dosa dan dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Kita mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menerima petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil di Bethlehem. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kami mengundang paduan suara Joyful Choir untuk memuji dan memuliakan Tuhan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan karenanya mari kita berdoa. Dalam sukacita dan kebahagiaan yang kami alami dan kami rasakan ketika kami boleh merayakan Natal Kristus Polres Maluku Barat Daya, maka kami rindu untuk membaca sebagian Alkitab yang kami yakini sebagai firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami bukan saja membaca dan mendengar, tetapi kami pun mampu mengaplikasikannya dalam keberadaan kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab yang kami emban. Berfirman Bapa, kami mendengar. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25, yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal demikian itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah yang bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita di malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan dapat melakukannya dari hari lepas ke hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Ketika ketong boleh ada dalam perayaan Natal Kristus Polres Maluku Barat Daya di saat ini, beta sangat yakin bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri yang boleh dialami dan dirasakan. Benar ya Bapak Ibu? Ada sukacita ya? Amin. Ya, Natal akan selalu membawa sukacita.
Natal akan selalu membawa kebahagiaan tersendiri bagi setiap kita yang merayakannya, baik secara pribadi, tapi juga persekutuan keluarga. Sebagaimana sukacita para gembala ketika para malaikat membawa kabar kelahiran Sang Juru Selamat itu, atau juga sukacita para Majus yang bertemu dengan Yesus Sang Raja. Sekali lagi, peristiwa Natal akan selalu membawa sukacita dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini beta ingin membawa kita, semua kita yang ada dalam perayaan Natal di saat ini, melihat kisah Natal dari sisi yang lain, yakni Natal dari sisi yang tragis. Mengapa Bapak Ibu? Karena kisah Natal juga menyimpan sisi tragis. Yang pertama, mari kita melihat figur Maria, Ibu Yesus. Maria adalah gadis baik-baik. Maria adalah seorang yang taat. Maria adalah seorang gadis yang rajin. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya hamil sebelum menjadi istri Yusuf. Walau kehamilannya adalah atas perintah Allah, namun perintah Allah untuk rancangan keselamatan, namun tentu bukanlah hal yang mudah untuk dapat diterima oleh Maria. Pasti Bapak Ibu ketong akan membayangkan pasti akan banyak kekhawatiran, akan ada ketakutan yang melintas di benak Maria ketika pertama kali ia mendengar. Bagaimana tidak khawatir, bagaimana tidak takut? Maria harus berpikir bagaimana caranya ia harus menyampaikan berita itu kepada Yusuf tunangannya. Dan apakah dengan mudah Yusuf dapat menerima alasan bahwa bayi yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus? Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam adat Yahudi, hamil sebelum menikah adalah aib besar. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Sekali lagi, hamil sebelum menikah adalah aib besar. Tidak saja bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Pasti Maria akan mengalami saat-saat yang sulit. Dan itu adalah salah satu sisi tragis dari peristiwa Natal. Yang kedua, yang berikut kita melihat figur Yusuf. Yusuf telah dipertunangkan dengan Maria, mereka telah memasuki tahun kedua dari 3 tahap pernikahan Yahudi, yakni perjodohan dan pertunangan. Tahap pertunangan Bapak Ibu biasanya berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam adat Yahudi, mereka telah disebut suami istri walaupun belum memiliki hak sebagai suami istri. Saat di mana mereka sudah saling terikat dan satu-satunya cara untuk memutuskan hubungan mereka adalah menceraikan pasangannya. Dan itulah yang terlintas di benak Yusuf ketika mendengar kabar bahwa Maria telah mengandung. Sebagai tunangannya, tentu saja ini menjadi pukulan telak bagi Yusuf. Ia pun harus turut menanggung aib itu. Yang ketiga Bapak Ibu, sisi tragis Natal yang ketiga dialami oleh para ibu di Bethlehem. Mereka harus kehilangan bayi-bayi mereka karena dibantai oleh Herodes hanya karena sang raja panik mendengar pertanyaan dari para Majus, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebuah ketakutan dan kecemasan dari penguasa saat itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sisi tragis Natal ini mengingatkan kepada setiap kita, saudara-saudara dan saya, bahwa Tuhan kita tidak selalu bekerja sebagaimana yang kita harapkan. Sebaliknya, yang sering terjadi justru adalah hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga, apalagi kita minta. Terkadang kita ditempatkan pada posisi yang sama sekali tidak nyaman, posisi yang sama sekali tidak mengenakan, tidak menyenangkan, penuh penderitaan, tantangan, persoalan, dan hal-hal lain. Seperti halnya Maria, seperti halnya Yusuf, tapi juga para ibu di Bethlehem yang harus kehilangan orang-orang terkasih pada peristiwa Natal. Pada titik ini Bapak Ibu, saudara-saudari, beta lantas ingat, Bapak Ibu pasti lebih tahu ya, kisah tentang seorang personil Brimopolda Nusa Tenggara Timur, Barada Bonifasius Jawa, yang gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua bulan November 2023 kemarin. Pada status WhatsApp-nya, sehari sebelum insiden baku tembak yang menyebabkan ia gugur, Boy mengungkapkan keinginannya, Boy mengungkapkan kerinduannya yang terungkap melalui syair lagu yang disertakan dalam statusnya. Lagu apa tuh Bapak Ibu? Ya, Natal kali ini berat, milik Justi Adrin. Ada yang tahu lagu ini Bapak Ibu? Ada ya? Bapak Waka senyum-senyum. Bapak siap menyanyi lagu ini sebentar kan Bapak? Iya, tadi untuk lapor, untuk siap untuk menyanyi. Mudah-mudahan lagu ini. Jadi kalau sebentar ada yang belum tahu, nanti Bapak Waka menyanyi baru ketong tahu. Sebagian syairnya bilang begini Bapak Ibu. Desember sudi ujung tanjo, deng rindu yang tatampong. Air mata balandong. Yang jauh dari papa dan mama jangan menangis ya. Nanti pulang baru menangis ya papa. Kalau bisa minta, kali ini saja. Beta mau pulang, Natal di rumah deng mama. Kumpul deng basudara biar sadiki jua. Rindu pulang ke rumah. Dengar mama pun suara. Sekarang baru beta rasa, sekarang baru beta sadar semua. Natal kali ini berat. Yang Boy minta adalah pulang ke rumah, kumpul dengan orang tatua, kumpul dengan basudara untuk merayakan Natal. Boy memang pulang ke rumah, pulang ke kampung halamannya, tapi tidak lagi dapat merayakan Natal karena sudah tidak bernyawa. Saudara-saudaraku, itulah dimensi lain dari kehidupan kita sebagai manusia. Tidak selalu mulus, tidak selalu lurus. Kadang juga ada kerikil-kerikil, kadang juga ada onak-onak duri. Jalan berkelok dengan tikungan tajam dan jurang yang menganga. Tidak selalu cerita romantis, penuh tawa, penuh canda. Kadang juga cerita tragis, tangisan, kesedihan. Tidak semua hal yang kita mau, tidak semua hal yang kita rancangkan akan dipenuhi dan akan tercapai. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, cara yang terbaik adalah tetap taat, tetap berserah. Sekali lagi, tetap taat pada keyakinan kita, tetap berserah tanpa menyerah.
Itulah pilihan yang diambil oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf pun mengambil jalan yang sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jelas dalam pembacaan kita tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, hadapilah hidup ini. Walau ternyata ada penderitaan, hiduplah dalam firman-Nya. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Karena rela menerima kehendak Tuhan walaupun ternyata pahit, Yusuf dan Maria menjadi orang-orang yang diberkati. Dan itulah makna pokok dari berita Natal. Makna pokok dari berita Natal adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Mungkin hidup kita tidak selalu menyenangkan, jangan takut, Immanuel. Hidup kita tidak selalu sukses, jangan ragu, Immanuel. Hidup kita penuh dengan duka cita, jangan cemas, Immanuel. Hidup kita serba tidak pasti, jangan gentar, Immanuel. Mungkin juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada yang merasa Natal kali ini berat karena harus terpisah dari orang-orang terkasih, karena jarak, karena waktu, tapi juga keterpisahan untuk selama-lamanya karena kematian misalnya. Jangan pernah menyerah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Yesus Kristus Putra Natal itu berkenan menyertai, berkenan memberkati, sehingga Natal yang kita rayakan akan menjadi Natal yang penuh sukacita, akan menjadi Natal yang penuh kebahagiaan. Natal yang kita rayakan akan menjadi Natal yang penuh damai dan sejahtera. Natal yang kita rayakan akan menjadi Natal yang bermakna. Amin Bapak Ibu? Amin. Kita bersaat teduh. Kidung Jemaat 120 kita nyanyikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari secara bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria,
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, bungkeram kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Duet dari Bapak Wakapolres dan Kapolsek Moalakor disilahkan. Salam Ibu Bapak. Kami berdua tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa di sukacita Natal ini saya harus menyanyi. Jujur saya tidak bisa menyanyi. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta dan kami selaku prajurit, apapun terjadi harus bertempur dan siap melaksanakan amanat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dan terkait tadi dengan khotbah beliau, kami juga akan menyanyi tentang kehidupan seorang anak dan seorang ibu memasuki bulan Desember dengan suasana Natal. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam.
sember. Malam itu anaknya bertanya, Mama tersayang, oh Bunda, bukankah hari Natal hampir tiba? Benarkah Mama, Tuhan Yesus hampir datang sudah? Benarkah Mama, Dia datang menemani kita? Hancur hati Mama, Mama senyum saja. Jawabnya, benar sayang. Anak pun tersenyum di pangkuan Mama. Mereka pun berdoa. Tuhan datang untuk manusia. Tuhan datang untuk kita juga. Biar hidup kita miskin sudah, kita pasti menjadi miliknya. Tuhan datang untuk manusia. Tuhan datang untuk kita juga. Biar hidup kita miskin sudah, kita pasti menjadi miliknya. Tuhan datang untuk manusia. Tuhan datang untuk kita juga. Biar hidup kita miskin sudah, kita pasti menjadi miliknya. Kita pasti menjadi miliknya. Terima kasih, shalom. Terima kasih Bapak-bapak, ternyata suaranya sangat merdu. Itu berarti Bapak dua siap par kunci taung menyanyi live. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Persembahan akan diberikan sambil kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 127 bait 1 dan seterusnya. Kandang domba itu rumahnya. Maria,
Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan mendengarkan kidung pujian secara berturut-turut. Vokal grup Pol 1, Polres MBD, dan vokal grup Samapta. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai Natal. Pada kesempatan malam ini saya bersama anak buah saya dari Satuan Fungsi Samapta akan menghibur, memuji Tuhan dengan sebuah lagu. Kami ada dalam keterbatasan, sudah pasti suara bagus atau tidak bagus, intinya kami pakai talenta yang ada untuk memuji Tuhan. Untuk itu jangan terpikat kepada penampilan maupun suara kami, tapi mari kita sama-sama merenungkan apa kata firman Tuhan lewat syair lagu yang akan kami bawakan. Kau silih berganti Natal di hati. Damaikan diri ini yang sasukan, yang terputus akan lisan dan air mata.
Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Putra Natal, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami masih dimungkinkan dan dilayakkan Tuhan untuk terus menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu. Kami masih dipercayakan Tuhan untuk menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan kami. Kami masih diperkenankan Tuhan untuk merasakan sukacita dan kebahagiaan, secara khusus dalam perayaan Natal Kristus Polres Maluku Barat Daya yang kami langsungkan di saat ini. Untuk semua kebaikan, cinta dan kasih yang boleh Engkau nyatakan bagi semua kami anak-anak-Mu, kami datang dan bersyukur. Kami pulangkan rasa syukur dan hormat serta kemuliaan hanya kepadamu, ya Bapa, sambil kami bermohon. Ampuni kami jika ternyata ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami, dalam tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan kami. Ampuni kami jika melalui tutur kata, sikap, tapi juga tindakan kami, orang-orang di sekitar kami menjadi kecewa dan terluka. Ampuni kami jika apa yang kami lakukan dan kami nyatakan itu pun lantas menduka citakan hati Tuhan. Berkenan Engkau mengampuni kami, Engkau membaharui kami, sehingga kami kedapatan layak untuk terus melakukan tugas tanggung jawab dan aktivitas keseharian kami. Tetapi kami pun kedapatan layak membawa apa yang menjadi doa, harapan, syukur yang boleh kami nyatakan kepadamu di malam perayaan Natal saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan dan perlindungan Tuhan, kebaktian perayaan Natal Kristus Polres MBD boleh berlangsung dalam segala damai dan sukacita. Karenanya Bapa, untuk semua mereka yang boleh menyatakan dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan mereka melalui pelayanan di saat ini, berkenan Tuhan berkati. Kami dalam tanggung jawab sebagai MC, dalam tanggung jawab sebagai liturgos, dalam tanggung jawab sebagai singers, pemain keyboard, proyektor in focus, sound system, bahkan semua kami yang Tuhan percayakan untuk membawakan kidung-kidung pujian kami. Berkenan Tuhan menerima semua ungkapan syukur yang kami nyatakan melalui keterlibatan kami dalam pelaksanaan kebaktian ini. Bahkan persembahan-persembahan syukur yang boleh kami bawa kepada Tuhan saat ini, berkenan Tuhan terima sebagai tanda terima kasih kami untuk semua yang telah Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup, tetapi terlebih sebagai tanda penyerahan diri kami kepada Tuhan untuk senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pula karena dalam kebaktian syukur ini kami boleh disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap kami sebagai anak-anak-Mu memaknai bahwa ada berbagai cara dan bentuk yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui berbagai hal yang kami temui dan kami rasakan. Dan dalam iman kami meyakini bahwa dalam setiap situasi-situasi hidup,
situasi yang menyenangkan tapi juga situasi-situasi hidup yang menegangkan. Di situ Tuhan ada, di situ Tuhan sertai, di situ Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Biarlah bagian firman ini boleh memotivasi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan masing-masing kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang dan berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih, Tuhan pakai dalam tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan Polres Maluku Barat Daya. Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, biarlah Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan, Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi mereka untuk mengamankan, untuk mensejahterakan dan membawa shalom Allah itu bagi semua masyarakat di Maluku Barat Daya. Semua orang yang Tuhan pakai dalam tanggung jawab di Polres Maluku Barat Daya yang lain pun kami berdoa dalam kapasitas mereka sebagai kepala bagian, para kepala satuan, para kepala seksi, para kapolsek, para perwira, bintara, dan apapun peran-peran yang boleh Tuhan embankan bagi setiap mereka, kami bermohon biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati mereka. Sehingga tanggung jawab mulia yang boleh mereka lakukan, mereka nyatakan ini, mereka mampu untuk melaksanakannya dengan sukacita dan dalam takut akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang dan berdoa bagi semua tugas tanggung jawab yang diemban oleh anak-anak Tuhan yang mengabdi di Polres Maluku Barat Daya. Kami bersyukur karena keamanan Natal telah berhasil mereka lakukan dengan segala baik dan mereka mempersiapkan segala sesuatu dalam pengamanan tahun baru. Biarlah semuanya pun dapat berlangsung dalam tuntunan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami pun berdoa dalam tanggung jawab keamanan di Indonesia secara khusus di Maluku Barat Daya menjelang proses pemilihan umum yang akan berlangsung mulai dari bulan Februari mendatang. Biarlah Tuhan ada dalam seluruh proses kesiapan dari para abdi negara ini, sehingga mereka dimampukan, dikuatkan untuk menjalankan tanggung jawab mulia ini dengan segala baik. Bapa, dalam nama Yesus kami teringat ketika kami merasakan sukacita dan kebahagiaan perayaan Natal di saat ini. Kami teringat kepada semua saudara-saudara terkasih, rekan-rekan keamanan kami di Papua, terkait dengan ketegangan pasca meninggalnya mantan gubernur Papua Lukas MB yang mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan termasuk dari pihak keamanan. Kami bermohon Bapa, biarlah Tuhan ada dalam seluruh proses yang sementara ini berlangsung di Papua. Keamanan Papua kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sertai setiap aparat keamanan yang bertugas di sana, sehingga melalui mereka suasana yang aman dan kondusif di Papua akan kembali tercipta. Bapa, dalam nama Yesus kami datang dan berdoa bagi semua kami dalam tanggung jawab, dalam tugas, dalam pengabdian yang Tuhan telah berikan kepada kami, apapun bentuknya dalam kapasitas-kapasitas masing-masing kami. Biarlah semua yang telah Tuhan percayakan bagi kami mampu untuk menyatakannya dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pengabdian kami, dan melalui setiap mereka sukacita,
kedamaian, kebahagiaan boleh kami alami sebagai bagian dari masyarakat Maluku Barat Daya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi persekutuan keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau berkenan menjaga, melindungi dan menyertai kami dalam tugas tanggung jawab yang telah kami nyatakan, dan kami harus mengakui bahwa kami dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab mulia ini juga karena dukungan dan topangan dari orang-orang terkasih kami, dari orang-orang yang kami cintai dan yang kami sayangi. Dan karenanya kami berdoa bagi setiap kami dalam keberadaan kehidupan kami, bersama istri-istri kami, bersama suami-suami kami, bersama anak-anak, orang tua, saudara bersaudara kami. Mereka yang ada dekat dengan kami tapi juga yang jauh terpisah dari sisi kehidupan kami. Biarlah penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap orang-orang terkasih kami. Sukacita dan kebahagiaan mereka akan memotivasi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan yang kami nyatakan di tempat ini. Bapa, dalam nama Yesus kami datang dan berdoa bagi seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau menyertai, menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru nanti. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan terus dinyatakan sebagaimana penyertaan dan perlindungan-Mu Engkau nyatakan di sepanjang tahun 2023. Kami harus jujur bilang di hadapan Tuhan bahwa menjalani kehidupan di tahun 2023 bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa penderitaan. Tetapi kalaupun kami dimungkinkan Tuhan untuk ada sampai di titik ini, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semata-mata karena cinta, karena kasih, karena penyertaan yang boleh Engkau nyatakan. Dan karenanya kami bermohon, tetap pegang tangan kami erat, tetap tuntun langkah-langkah kami, sehingga kami akan terus melangkah dalam damai sejahtera-Mu, menapaki hari-hari hidup ke depan, secara khusus hari-hari hidup di tahun 2024 nanti. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih untuk semua yang telah Engkau nyatakan. Kami bersyukur untuk sukacita dan kebahagiaan yang kami alami dan kami rasakan di perayaan Natal malam ini. Kami masih akan terus melangkah dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Dan karenanya tuntunan dan penyertaan Tuhan biarlah selalu nyata Engkau berikan kepada semua kami, anak-anak-Mu, dalam tugas tanggung jawab peran dan fungsi kami masing-masing. Ini doa, ini harapan, ini gumulan kami Bapa, kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Putra Natal dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku disilahkan berdiri. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah, Muliakanlah. Muliakanlah,
Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah perayaan Natal Kristus di saat ini. Teguhkanlah hati dan iman, pengharapan, kasih, sukacita, dan kedamaian. Bersama semua orang yang setia menantikan Yesus Kristus Tuhan kita dengan berkat penyertaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa senantiasa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memelihara dan memberkati saudara-saudari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebaktian kita selesai. Selamat Hari Natal. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Bupati, pejabat sekta yang saya hormati, Kapolres Maluku Barat Daya, yang saya hormati Dandim 1511 Pulau Moa, Pabung AL, AU, dan Ki Brimob, Ketua Majelis Jemaat Tiakur, Ibu Pendeta Febi Lawa, SI, yang saya hormati Asisten 2, Asisten 3, yang saya hormati, mewakili Kak Jahri, Ibu mohon maaf, Ketua Klasis Leti Moalakor, yang saya hormati rekan-rekan perwira, baik dari Kodim 1511 Pulau Moa, rekan-rekan dari perwira dari Brimob, rekan-rekan perwira dari Polres, Bapak Ibu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta seluruh personil dari Kodim 1511 Pulau Moa, Brimob Kompi C, terus rekan-rekan dari Polres Maluku Barat Daya serta keluarga yang selalu dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan petunjuknya maka kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Polres Maluku Barat Daya di tahun 2023. Yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya perkenalkan saya selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan perayaan Natal tahun 2023 pada Polres Maluku Barat Daya. Yang pertama, dasar Surat Perintah Kapolres Maluku Barat Daya nomor B/PL
517/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang pembentukan panitia perayaan Natal Polres Maluku Barat Daya. 2. Tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan perayaan Natal tahun 2023 Polres Maluku Barat Daya yaitu: 1. Agar anggota Polres Maluku Barat Daya dapat memaknai Natal dalam semangat kebinekaan untuk memupuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, agar anggota Polres Maluku Barat Daya dapat memaknai keanekaragaman sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri, dirawat, dan dikembangkan. Yang ketiga, dasar. Dasar dalam kegiatan ini adalah personil Polres Maluku Barat Daya dan Bayangkari. Yang keempat, tempat dan waktu. Ibadah perayaan Natal tahun 2023 Polres Maluku Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 yang bertempat di Gedung Gereja Eliora. Yang kelima, pembiayaan. Pembiayaan ibadah perayaan Natal tahun 2023 Polres Maluku Barat Daya bersumber dari swadaya personil Polres Maluku Barat Daya yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Yang keenam, penutup. Demikianlah laporan ibadah perayaan Natal tahun 2023 Polres Maluku Barat Daya. Kami atas nama Panitia Perayaan Natal Polres Maluku Barat Daya, sekali lagi walaupun Natal sudah berlalu, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat untuk memasuki tahun yang baru 1 Januari 2024. Semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalwedo. Berpindah ke acara selanjutnya yaitu persembahan pujian dari Joyful Choir. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Joyful Choir.
Terima kasih untuk penampilan yang luar biasa dari Joyful Choir. Berpindah ke acara selanjutnya, sambutan dari Kapolres Maluku Barat Daya kepada AKBP Pulung Witono SIK, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin menerima salam keluarga besar kita Kabupaten Maluku Barat Daya. Kalwedo. Yang saya hormati Bapak Pejabat Sekda yang mewakili Bapak Bupati, Bang Daud. Yang saya hormati rekan kerja saya, sahabat setia saya yang selalu menjadi magnet saya sehingga sampai dengan saat ini saya masih menemani beliau. Ada 2865, 2865, 2864 dan 2866. Hari ini muncul mutasi dari Mabes. Ternyata sahabat saya ini menarik saya untuk tetap bersama dengan beliau di Maluku Barat Daya. Yang pindah Kapolres Maluku Tengah, yang ganti adik asuhnya Mas Batara, Pak Hardi. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 1511 Pulau Moa, Bapak Letnan Kolonel Infantri Galih Perkasa, sob saya terbaik. Yang saya hormati Ibu Kasubag Pembinaan yang mewakili Bapak Kajari, Ibu Lucia Maria. Yang saya hormati abang saya, Bapak-bapak asisten 2 maupun 3, ada Bang Yoses maupun Bang Yapi. Yang saya hormati Ketua Klasis Leti Moalakor, Bapak Pendeta Timisela. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ibu Pendeta Lawa. Yang saya hormati rekan saya perwira penghubung baik dari TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Yang saya hormati Komandan Kompi Brimob 4C. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan selalu teman-teman personel Kodim 1511 Pulau Moa, personel dari Brimob 4C, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai selalu teman-teman personel Polres Maluku Barat Daya beserta keluarga. Bapak Ibu semua, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka perayaan Natal Polres Maluku Barat Daya dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu semua yang kami hormati, setiap peristiwa peringatan keagamaan akan bermakna apabila kita dapat memetik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bisa menghayati setiap peristiwa religius yang diperingati, di situ akan dapat dipetik mutiara-mutiara kehidupan yang menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kita manusia. Semakin kita menghayati dan meresapi mutiara kehidupan tersebut, niscaya semakin meningkat pula wawasan kita dalam mengarungi hidup, kehidupan dan penghidupan ini, baik sebagai perorangan dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dengan perayaan Natal saat ini sekiranya mempunyai arti yang sangat penting bagi umat Kristiani yang diyakini adalah sebagai hari yang mendatangkan damai sejahtera di muka bumi ini. Natal diyakini oleh umat Kristiani sebagai simbol dari kasih Allah yang tersebar bagi umatnya. Untuk itu, semoga dengan adanya Natal ini dapat mengajarkan bagaimana kita sebagai umat manusia, terlebih sebagai seorang anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkhusus bagi keluarga besar Polres Maluku Barat Daya untuk hidup saling mengasihi, berdamai, dan berbagi dengan orang lain. Dalam aplikasinya di masyarakat, kita selaku anggota Polri dapat menerapkan nilai-nilai kasih tersebut dalam melayani masyarakat dengan cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai pelindung, kita sebagai pengayom, dan kita sebagai pelayan masyarakat. Terkhusus lagi kita sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat di Maluku Barat Daya ini yang kita cintai. Perayaan Natal di saat ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta atas penyertaannya kepada kita semua, sehingga kita sampai dengan saat ini, sampai di akhir tahun 2022 ini, semuanya kita jalani dengan segala baik dan tanpa kurang suatu apapun. Itulah yang mendasari semua hal dalam melihat dan memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Natal diyakini umat Kristiani sebagai upaya pemulihan manusia dan kemanusiaan, termasuk bumi di mana kita berpijak. Natal diyakini umat Kristiani adalah sebagai bukti keterlibatan Allah dalam pemeliharaan, kepedulian, dan pemberian kemungkinan kehidupan dan lingkungan kehidupan yang lebih baik terhadap manusia. Dalam semangat Natal ada tanggung jawab yang besar, yaitu keterlibatan dalam hidup ini secara benar dan penuh, di mana kita sebagai umat manusia terutama tidak berputar-putar pada keberagaman yang ritualistik dan penekanan pada kesalehan pribadi yang vertikal saja, namun menurut sebuah upaya mentransfer kesalehan individual menjadi kesalehan sosial. Artinya kita sebagai anggota Polri harus dapat mengaplikasikan makna Natal tersebut dengan hidup bersosialisasi dengan seluruh masyarakat, melayani masyarakat tanpa memandang suku, agama, maupun strata nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Natal juga merupakan sebuah panggilan solidaritas karena umat Kristiani meyakini bahwa Natal hadir di kandang domba dalam kesederhanaan. Kesederhanaan itu adalah tanda kasih Tuhan akan penderitaan manusia yang akan Dia selamatkan. Makna Natal dapat berupa pengorbanan dan kedamaian, sehingga setiap perayaan sejatinya dilaksanakan dengan hikmat dan penuh kesederhanaan. Dengan adanya penyalaan lilin pada setiap perayaan Natal mengandung arti terang bagi dunia yang selalu menyertai di setiap perayaan dan peringatan Natal. Artinya umat manusia dituntut untuk berani menolak hal-hal yang bersifat negatif yang dimanifestasikan oleh berbagai penyimpangan. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita selaku anggota Polri untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang terjadi di antara sesama kita. Nilai hakiki Natal adalah mengajak umat manusia melakukan pembaharuan diri, terutama sikap dan perilaku hidupnya. Yang terpenting kita sebagai anggota Polri dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata dalam masyarakat dengan semangat cinta kasih dengan sesama dan dalam kehidupan antar umat beragama, sehingga dapat tercipta kerukunan hidup beragama dan kebersamaan bagi setiap pemeluknya. Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Kalwedo. Kita berpindah ke acara selanjutnya, pemberian tali asi. Kami mengundang Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Kalwedo, dan Pastor Paroki Santo Petrus atau yang mewakili untuk mengambil tempat di depan. Panggilan kepada Ibda Ilo. Berkenan Kapolres Maluku Barat Daya untuk dapat memberikan tali asi.